Salam cerot, mantap. Halo para colikiawan dan colmekiawan, balik lagi sama Mimin si Ratu Najkal. Nah, openingnya Mimin tambah biar enggak rasis ya guys. Inilah kisah 3 pasangan yang mengalami lika-liku dalam perbucinan. Dalam film New Year Blues akan dikisahkan malam pergantian tahun yang memiliki kesan berbeda-beda. Mereka yang lagi berjuang menuju halal mendapat banyak goncangan yang membuat hubungan mereka diambang kehancuran. Ternyata film ini menggambarkan betapa beratnya ketika kita sedang berjuang menuju kehalalan. Jadi buat kalian yang lagi galau ataupun gelisah, tonton saja video ini sampai habis. Oke, kalau begitu Mimin akan langsung mulai alur ceritanya. Yuk, let's go cerot. Pada musim dingin, salah satu kota di Korea mengadakan kompetisi snowboard yang ramai dikunjungi para penonton. Kim Rae-ha merupakan salah satu pemain andalan yang pada saat itu ditemani oleh sang kekasih sebagai penyemangat. Babak final yang menegangkan ternyata berhasil dimenangkan oleh Kim dan membuat pacarnya bahagia. Lebih bahagia lagi, Kim memasangkan cincin pada jari manis Oh-wol sekaligus mengajaknya menikah. Momen tersebut menjadi hari romantis untuk mereka ya. Berbeda dengan pasangan yang satu ini karena si pacar yang bernama Siwon baru saja minta udahan. Padahal sebentar lagi mereka akan merayakan anniversary. Namun Jin-ah tidak bisa berbuat apapun meski keputusan diambil secara sepihak. Jin-ah tidak ingin hubungannya berjalan dengan keterpaksaan karena Siwon pacaran dengannya hanya demi keiritan. Sungguh menyakitkan Jin-ah ditinggal begitu saja. Sementara pasangan yang ketiga memiliki kisah berbeda pula di mana Yongcha mendapat telepon dari sang calon bernama Yaolin. Dia mengingatkan Yongchan bahwa besok akan ada pertemuan kedua orang tua mereka. Oh, ternyata hubungan mereka sudah lebih serius. Namun tiba-tiba segerombolan anak muda menyenggol handphone Yongchan yang akhirnya telepon tersebut terputus. Singkat cerita, di hari perayaan Natal, Oh-wol terlihat bahagia sekali sambil memandangi cincin di jari manisnya. Hal itu ia pamerkan kepada sang ibu dan memberitahu betapa bahagianya perasaan Oh-wol saat Kim mengajaknya menikah. Sebagai ibu, ia pun ikut bahagia melihat Oh-wol bahagia karena sebuah kepercayaan. Di sisi lain, Yongchan sedang siap-siap bersama sang ibu untuk ke pertemuan keluarga Yaolin. Sebelumnya memang sempat terjadi masalah karena ibu Yongchan tersedak hingga akan sekarat, tapi untungnya tidak jadi. Kemudian mereka berdua pun tiba di lokasi, namun terlihat belum ada siapapun. Tak lama setelah itu, Yaolin muncul lalu memeluk calon ibu mertua dan itu adalah pertemuan perdana mereka. Akan tetapi keluarga Yaolin tidak bisa datang sehingga mereka melakukan pertemuan secara virtual. Ayah Yaolin diperkenalkan kepada ibu Yongchan dan terlihat kaget ternyata Yaolin memiliki keluarga besar. Mungkin itulah sebabnya mereka tidak datang supaya tidak rusuh di meja makan. Namun tujuan pertemuan malam itu bukan hanya sekedar perkenalan. Jadi Yongchan langsung mengatakan acara pernikahan yang sudah ia dan Yaolin inginkan. Kemudian keesokannya Yaolin diajak ke rumah Yongchan, tempat di mana ia dibesarkan. Yaolin pun terlihat bahagia karena suasana rumahnya terasa nyaman. Dengan begitu, Yaolin ikut tinggal di sana dan mereka makan bersama dengan hidangan mewah. Terlihat ibu Yongchan memang welcome sekali hingga membuat Yongchan merasa malu karena tingkahnya yang berlebihan. Pada akhirnya Yongchan memilih mengajaknya makan di luar sekaligus menghabiskan waktu berduaan di tengah ramainya perayaan Natal. Di lain tempat, Jin-ah sedang galau sambil memandangi foto Siwon dan berharap ia menelponnya.
Tetapi itu hanya halusinasi saja karena Jin Ah malah ditelepon sang ibu yang diminta untuk pulang. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua pasti merindukan anaknya apabila terpisah karena pekerjaan. Mumpung di hari Natal, ibunya meminta Jin Ah pulang walaupun ditolak karena akan pergi liburan. Mungkin ia melakukan itu karena sedang patah hati ya guys. Kemudian saat di pesawat, Jin Ah tertidur dan bermimpi menghabiskan waktu berdua dengan si mantan. Tapi itu hanya di dunia mimpi saja karena Jin Ah yang belum bisa move on. Lalu Jin Ah pun mendarat dan langsung mencari hotel untuk beristirahat. Namun kamar di sana sudah full yang akhirnya numpang di tempat tunggu. Keesokan harinya, Shin diperlihatkan kepada Yongchan dan Yaolin. Mereka akan pergi bekerja dan terpisah karena lokasinya yang berbeda. Sebelum pergi, Yaolin memberikan daftar persiapan pernikahan untuk dibahas nanti. Sementara Yaolin mendapatkan sebuah hadiah dari calonnya itu. Saat di kantor, hadiah dari Yongchan dibuka dan ketika dilihat berisi sebuah blue lotus yang menggemaskan. Berbeda dengan Yongchan yang mulai stres setelah melihat daftar persiapan pernikahannya. Belum lagi mengalami masalah karena salah satu tim keuangannya sulit dihubungi. Setelah dilihat, ternyata saldo rekeningnya pun kosong. Dengan begitu, Yongchan langsung berlari pergi ke kantor polisi. Sambil merengek, ia meminta bantuan Pak Polisi atas penggelapan uang yang menimpanya karena khawatir sebentar lagi ia akan menikah. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh Yaolin karena Yongchan menyembunyikannya. Kemudian pada saat mereka diskusi acara resepsi, Yongchan hanya berpendapat bahwa acaranya ingin yang sederhana saja. Padahal ia sedang bangkrut. Di lain tempat, Kim sedang rapat bersama pelatih untuk mempersiapkan kompetisi selanjutnya. Di sana, Kim berbicara banyak mengenai Oh-wol yang merupakan penyemangat dalam keberhasilannya. Hal tersebut membuat teman-temannya penasaran dengan sosok Oh-wol, yang kemudian mereka pergi bersama-sama untuk menemuinya. Oh-wol yang sedang sibuk di kebun merasa senang atas kedatangan mereka. Sementara Jin Ah masih kebingungan mencari tempat untuk liburannya. Di sana, ia mencoba bertanya di mana rekomendasi tempat yang menarik. Tapi pria itu terlihat angkuh sehingga Jin Ah harus berjuang sendirian. Pada akhirnya, ia tersesat dan merasa takut ketika akan melewati para cowok-cowok nakal. Dengan demikian, Jin Ah kabur namun mendapat masalah baru akibat menabrak ibu-ibu. Beruntungnya ada si kakek yang mau menolong, jadi Jin Ah diantarkan olehnya ke tempat yang ia tujukan. Terlihat si kakek begitu barbar hingga Jin Ah ketakutan, tapi tenang saja, yang tua pengalamannya lebih banyak. Jadi Jin Ah tetap sampai dengan selamat. Di sana Jin Ah malah menyendiri yang kemudian menangis karena kembali teringat si mantan. Aduh, mantan terindah memang sulit dilupakan ya bun. Tiba-tiba pria angkuh tadi datang lagi dan dengan berbaik hati memberikan minum untuknya. Dengan demikian mereka jadi terlihat akrab kemudian pergi jalan-jalan untuk menyenangkan hati Jin Ah. Di lain tempat, Kim dan Oh-wol sedang merayakan acara lamaran mereka. Namun setelah sesi pemotretan, Oh-wol mendengar perbincangan manajer Kim mengenai permasalahan biaya pernikahan yang minim. Setelah itu, Kim dan Oh-wol berbincang mengenai keuangan mereka yang membuat Oh-wol terus kepikiran. Tapi Kim tetap positive thinking akan berusaha mencari uang sebisa mungkin. Karena ia yakin setiap niat baik pasti ada jalannya. Singkat cerita, keesokannya Oh-wol mendapat musibah karena hasil kebunnya telah hancur. Melihat jerih payah yang ternyata sia-sia membuat Oh-wol sedih hingga menangis. Namun Oh-wol tidak putus asa dan langsung memperbaikinya. Tapi supaya cincin yang ia pakai tidak kotor, Oh-wol pun melepasnya dan menaruh di dalam saku.
Tak lama kemudian setelah dicari kembali, ternyata cincin tersebut malah hilang. Dari sanalah Oh-wol putus asa atas hubungannya dengan Kim dan membuat ia bersikap dingin kepadanya. Malamnya, Yongchan dan Yaolin kembali berdebat mengenai keinginan mereka. Yaolin ingin pergi berlibur selama sebulan sebelum menikah, tapi Yongchan menolak tanpa memberi alasan. Hal tersebut membuat suasana jadi dingin karena tatapan Yaolin begitu sinis. Yongchan mulai takut tapi akhirnya diberi pengertian dengan cara terbaik. Di sisi lain, Jin-ah makin dekat dengan Jae-hoon dan dibawa ke tempat ekstrim. Sambil mendengar derasnya suara air terjun, Jin-ah berteriak mengungkapkan kejanggalan dalam hati mengenai si mantan. Sementara Jae-hoon hanya mendengarkan sambil mentertawakan apa yang diungkapkan Jin-ah di sana. Pada akhirnya, Jin-ah merasa lega dan kembali bahagia. Jae-hoon pun ikut senang melihatnya. Kemudian mereka beristirahat untuk mengisi amunisi sambil bertukar pengalaman. Di sana, Jin-ah jadi tahu bahwa Ji-hoon adalah sosok pria pekerja keras. Nah, sepertinya sudah mulai muncul benih-benih rasa suka nih guys. Pada suatu malam, Yaolin menyambut kepulangan Yongchan, tapi masih saja mereka cekcok. Mereka mengobrol di ruang tamu dan di sana Yongchan mengatakan bahwa ia ingin menunda pernikahan. Sontak, Yaolin pun langsung kaget hingga tak berkata apa-apa. Kini hubungan mereka terlihat tak seindah dulu dan ibu Yongchan hanya bisa memperhatikan di saat mereka tak bertegur sapa. Keesokan harinya, ibu Yongchan mencoba mengajak Yaolin berbicara dari hati ke hati. Katanya, Yaolin merasa kesepian setelah menjalani hubungan yang sangat berbeda. Di sana, ibu Yongchan hanya bisa memberi ketenangan yang kemudian mereka berpelukan karena sama-sama baper. Setelah hari itu, Yaolin sebelum berangkat bekerja, ia mengambil handphone Yongchan yang kebetulan case mereka kapelan. Saat di kantor, ia mendapat telepon dari Pak Polisi dan diberitahu bahwa keberadaan si pencuri telah berhasil ditangkap. Hal itu membuat Yaolin kaget karena sebelumnya ia tidak tahu tentang kasus tersebut. Dari sanalah Yaolin mengerti bahwa perubahan sikap Yongchan karena masalah uang. Dengan demikian, ia pergi ke kantor polisi lalu disusul oleh Yongchan. Di sana, Yaolin memarahi Yongchan karena tidak memberitahu atas masalah tersebut. Sebagai wanita, ia merasa tidak dianggap karena dikala ada masalah, Yongchan malah menyembunyikan darinya. Di lain tempat, Jin-ah dan Jae-hoon kembali kencan, namun kali ini nuansanya sangat berbeda. Mereka minum-minum sambil memandangi sunset lalu berdansa. Terlihat Jin-ah sudah lebih bahagia dengan kehadiran Ji-hoon dan bisa melupakan masa lalu bersama si mantan. Ketika mereka sedang berdansa, tiba-tiba saja Jin-ah terjatuh hingga membuat suasana menjadi tegang. Tapi tenang saja karena Jae-hoon belum berani ciuman. Setelah itu, Jae-hoon mengucapkan sebuah harapan yang katanya berharap di tahun depan lebih bahagia dari tahun ini. Mungkin harapan tersebut tertuju dengan hubungannya bersama Jin-ah. Keesokan harinya, Jin-ah sudah harus pulang karena waktu liburan telah selesai. Terlihat Jae-hoon akan mengantarkannya, namun tiba-tiba tas Jin-ah dijambret. Seketika Jae-hoon langsung berlari mengejar jambret itu hingga mendapatkan kembali tasnya. Akan tetapi saat tas sudah di tangannya, handphone Jin-ah berbunyi yang ternyata telepon dari si mantan. Ia tak berani ikut campur jadi langsung pergi untuk memberikan tas itu kepada Jin-ah. Lalu mereka pergi ke bandara bersama. Sebelum berpisah, Jin-ah mengucapkan selamat tahun baru sambil menyodorkan tangan. Di sanalah genggaman tangan mereka terasa berbeda, lalu Jin-ah pun pamit. Di sisi lain, Oh-wol merasa senang karena cincin pemberian Kim telah ditemukan. Dengan begitu, saat Kim sedang latihan, ia langsung datang untuk memberikan semangat.
Di sana, keromantisan mereka kembali terlihat dan ciuman sebagai simbol bahagia. Asik. Di lain tempat, Yaolin mendapat beberapa surat pemberian Yongchan sebagai ungkapan permintaan maaf. Memang setelah kejadian di kantor polisi, mereka tidak tinggal satu rumah lagi karena Yaolin tidak bisa memaafkannya. Namun rasa rindu membuatnya risih hingga tak bisa menolak kedatangan Yongchan. Malam itulah menjadi malam terindah karena Yongchan kembali mengajak Yaolin untuk menikah dan lebih serius dari ajakan kemarin. Dengan disaksikan oleh sang ibu, Yongchan mendapat pelukan maaf sekaligus menerima ajakannya. Nah, malam tahun baru pun telah tiba. Di tengah semaraknya letusan kembang api, masing-masing pasangan mendapatkan kebahagiaan dengan cara berbeda. Pergantian tahun membuat mereka lebih bersemangat dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Sebelumnya mohon maaf ya apabila kurang dimengerti. Mimin merasa kesulitan ketika membuat alurnya karena scene yang berpindah-pindah. Namun, Mimin sudah berusaha memaksimalkan semuanya agar kalian tetap enjoy saat menonton. Jadi, film ini banyak menggambarkan lika-liku di sebuah hubungan perbucinan yang menuju halal. Mungkin jika mereka tidak kuat menghadapinya, di ending gak bakal bahagia ya guys. Begitu juga dengan kalian yang sedang berada di ambang kehancuran ataupun kegalauan, jangan khawatir. Yang penting kalian konsisten terhadap apa yang kalian inginkan di masa depan bersama pasangan. Semoga kalian juga bahagia dan diberi kelancaran buat yang lagi berjuang menuju halal. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu review film kali ini.